Ricikum ricik krimi sewis teka sedela maning bapak wis teka nyong kaget aduh rika mbok tanapa bungkus petak niku isin napa. Sehingga kami merasa bangga di desa. Waduh, desa kami kedatangan mahasiswa kalau tidak salah berenam kayaknya loh. Berenam, tapi yang saya sangat paham itu Mas Anies. Beliau itu anunya apa? Yang saya senang itu tidak berkeluh kesah, jadi selalu senyum. Tahun 94 itu bulannya kalau nggak Agustus mungkin September, saya lupa tuh. Belum mendengar dari kepala desa bahwa nanti ada mahasiswa yang akan ber-KKN di Desa Kelacak. Nah, kami menyambut baik. Kemudian tim KKN itu didatangkan di Balai Desa untuk dikenalkan para tokoh masyarakat, lembaga-lembaga RT RW, termasuk kami perwakilan dari pemuda. Nah, pada waktu itu desa kami ini masih tahun 90 itu masih cukup terbelakang. Karena jalan juga belum beraspal, beberapa irigasi belum tersentuh. Lalu ada juga problem-problem di bidang pendidikan. Melihat kesulitan-kesulitan yang ada pada kami, terutama MCK loh, di tempat kami itu rata-rata pada tahun 90 ini itu MCK itu sangat kurang, bahkan banyak yang tidak memiliki, sehingga agak kesulitan untuk menempatkan orang-orang. Dan saya sudah terbiasa tempat saya ini menjadi tempat singgah atau tempat berdiam dari mahasiswa-mahasiswa KKN. Nah, sehingga ketika mendengar itu kami senang dan segera ingin lihat. Maka begitu dikenalkan di Balai Desa itu, wah, saya malamnya langsung mengadakan pertemuan dengan para pemuda dan langsung mengundang mereka. Saya sama Mas Anies sebelumnya belum saling mengenal. Jadi kita kenal setelah bersama-sama KKN di Aji Barang, begitu di Desa Kelacak. Karena sama-sama dari UGM, cuman ya sama seperti ibu, cuman dengar adalah Mas Anies adalah dulu ketua senat gitu. Jadi saya mengenal lebih dalam lagi ya setelah satu KKN, karena kebetulan satu rumah dengan Pak Anies begitu. Jadi waktu itu kan 6 orang ya, 2 putri, 4 putra. Yang 4 putra ini ada dalam satu kamar selama 3 bulan. Jadi ritualnya dari mulai bangun pagi sampai dengan tidur lagi itu kita tahu persis ya, mengenal sosok satu sama lain. Ini rumah saya ya, yang dulu tempat Mas Anies KKN di sini tahun 94 gitu. Lah, rumah saya itu dulu cuma sekian aja. Ini dulu tempat beliau menginap di sini dulu. Ini dulu Mas Anies beserta 3 orang temannya itu kalau tidur di sini pakai tikar. Iya. Ya seperti ini waktu itu. Masih sama kayak dulu, Pak? Iya masih. Cuman ini sekarang dibuat anak-anak untuk main PS. Iya. Dulu tidur di sini kelemprak saja pakai tikar. Pagi bangun. Kamar mandinya di sebelah sini. Nah, yang sebelah sini ini untuk yang perempuan, 2 orang perempuan di sini, di kamar ini 2 orang, yang di sana 4, di sini 2. 6 orang, Pak ya? 6 orang. Terus kamar mandinya di sini. Kalau mandi ya dulu, tapi sudah ada ada 2, 1 ini, 1 lagi ini, 2.
Nah, Tapi ibunya dulu suka mandi di sungai, Pak? iya, kecuali mandi di rumah juga beliau sering mandi di sungai. Ini ruangan ini belum ada dulu, masih kosong. Dan di sini ini ada rumah belakang yang buat rapat-rapat. Ini ada ruangannya, saya tunjukin dulu. Ini dapurnya dulu di sini. Iya, ini dulu ruang rapat. Ini lagi direnov, ya. Dulu kamar-kamar. Ini tempat ini belum menjorok sini, masih ke sana lurus dengan itu. Jadi ini ruangan separuh ini bisa untuk rapat, memuat sampai 30-40 orang. Ini ruangannya panjang, cukup panjang. Di sini dulu papan tulis, biasanya untuk menerangkan sesuatu itu di sini. Beliau bersama teman-teman biasanya mengadakan acara-acara tempat duduk berderet ke sana. Bisa menampung sampai 30-40 orang. Makan di sini, ya. Ini ruang makan sekaligus ruang tamu, ruang makan di sini. TV-nya dulu masih TV kecil lah, TV kecil. Orangnya kalem begitu, jadi kalem, banyak ide, ngomong seperlunya gitu. Banyak senyum. Istilahnya senyum bersahabat itu loh. Jadi kalau ketemu senyum, lalu kalau ketemu saya biasanya itu nepuk pundaknya ini dengan kata-kata Masya Allah, Mas Wanto. Kalau kasih salam itu salam hangat pasti itu. Salam hangat untuk teman-teman, salam hangat untuk semua. Itu. Kemudian gaya bicaranya itu tertata betul kelihatannya. Jadi, sampai kepada gaya tangannya, kemudian pegang pulpennya gitu, kelihatannya ditata betul gitu. Jadi kalau dia ngomong di depan umum, sekalipun itu kepada orang desa, tidak menyepelekan saya berhadapan dengan orang desa atau saya dengan pemuda desa, itu tidak. Tapi justru sangat bersahaja. Kemudian kalau ada orang bertanya, Mbak, itu dia perhatikan itu. Lalu tangannya nih mesti utik gitu. Oh, ternyata ngobrol sama Mas Anis itu apa ya? Sangat menyenangkan. Jadi dia itu pendengar yang baik. Dia pendengar yang baik. Terus kalau diajak ngobrol itu responnya itu sangat baik. Saya baru sekali itu. Wawasannya luas ya. Wawasannya luas sekali wawasannya. Dan yang saya ini, dia itu pendengar yang baik. Apapun yang saya ceritakan, dia dengarkan dengan baik. Habis itu dia respon dengan sangat baik juga. Saya sempat sampai ngobrol itu ada kalau 2 jam, cuman berdua, sekalian menunggu beliau ini bangun dari tidur. Jadi beliaunya tidur pulas, jadi kok Ratu cerita kendis ya? menang baik. Tidak berkeluh kesah, jadi selalu senyum. Saya yang paling heran itu, paling sampai sekarang kalau melihat itu, orang ini saya pengen lihat dia. Itu lihat saya itu kapan marahnya itu. Gak pernah bilang marah. Gak pernah ngobrol-ngobrol yang bertindak keras, enggak. Bisa dengan cepat beradaptasi ya. Bisa langsung tune in dengan teman meskipun baru ya. Jadi saya melihat ada suatu rasa atau aura persahabatannya itu tinggi ya. Lihat-lihat Mas Anis itu sebenarnya masih culun saja lah. Rupanya itu lucu. Tapi di balik lucu itu lugu sebenarnya. Dia itu orang yang lugu. Apa yang ada dalam pikirannya itu yang dia katakan. Apa yang dia inginkan itu yang dia katakan. Itulah yang saya melihat beliau itu waktu itu, orang ini, dan dia sebagai pemimpin itu sudah kelihatan kepemimpinan di antara teman-teman pun pada saat itu memang Mas Anis yang paling berkomunikasi itu dengan pemuda-pemuda Keracap, terutama itu Pak Wanto, itu juga betul-betul kemasyarakatan itu betul-betul bisa menjadi contoh. Dan ya
aduh banget aku. Dia sudah sangat biasa berorganisasi, sementara saya belum. Rasanya ya minder saya terus terang saja. Minder ya sekaligus dan iri lah ya orang senang dia udah biasa berorganisasi, Pak Anies saya belum, jadi aku kepuntal-puntal gitu kegiatan Pak Anies. Tapi ya alhamdulillah itu pengalaman yang bagus dan sangat berharga buat saya, dan ternyata Pak Anies tidak menganggap bahwa saya itu musuh, tidak menganggap saya itu saingan. Dia tetap merangkul begitu loh. Jadi setiap ada kegiatan apa saya dapat dibantu, walaupun mungkin di KKN saya juga sebetulnya tidak terlalu gabung begitu ya, karena ya termasuk bagian yang aku ya deweki gitu. Tapi begitu ada acara ternyata Pak Anies membantu saya begitu. Berarti jebule apik ya Pak Anies gitu loh. Jadi ya udah. Kan yang ada kedokterannya cuma 2 desa. Jadi yang 3 desa itu dia nggak punya dokter. Jadi kalau ada program penyuluhan, ya kita bantu ke sana. Kita dipanggil, kita yang mengadakan penyuluhan kayak gitu. Itu dari program khusus dari kesehatan seperti itu. Tapi untuk program bantu itu dengan fakultas lain ya banyak. Misalnya tadi kayak Mas Anies melakukan kegiatan pelatihan pemuda, pemberian motivasi pada pemuda. Nah kita ikut bantu semua, programnya itu program bantu kita ya Pak ya, program bersama-sama. Jadi kita bantu, walaupun itu program pokoknya dari Pak Anies, tapi kan yang lain bantu. Kayak gitu. Ya, betul. Pak Anies banyak bantu. Programnya Pak Anies yang pokok adalah itu motivasi ke pemuda. Kursus-kursus kepemudaan. Ini malah kebetulan ponakan saya sendiri itu Mas Wanto itu dulu jadi ketua Karang Taruna, dan dengan beliau ini sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk penataran pemuda. Nama programnya waktu itu AMT, Achievement Motivation Training. Jadi ada sekitar 40-50 orang pemuda di desa Kerasak itu yang dikumpulkan untuk mendapatkan pelatihan selama 3 hari kalau nggak salah. Nah itu dilakukan pembekalan motivasi, dilakukan pembekalan organisasi, kepemimpinan dan lain-lain gitu ya. Jadi anak-anak muda yang waktu itu katakanlah karena memang berada di desa mungkin agak sedikit inferior, kepercayaan dirinya kurang gitu kan, untuk berbicara pun agak barangkali kurang percaya diri ya. Nah setelah mengikuti pelatihan kepemimpinan, kepemudaan, organisasi dan sebagainya itu selama 3 hari, itu muncul sesuatu yang menurut kami itu hal yang positif ya, terhadap motivasi bagaimana melihat perspektifnya, melihat kehidupan ya. Dan itu sudah berdampak kepada saya Mas. Artinya dalam kehidupan pribadi saya, nun sewu, saya waktu itu memang orang pas-pasan lah orang tua saya. Terus saya punya keinginan ya bahwa memang saya tidak mampu, orang tua saya tidak mampu untuk menguliahkan saya. Saya punya tekad bahwa saya harus menguliahkan 2 anak saya, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah selesai itu Mas. Ada program pemberantasan buta huruf, dan itu saya pikir menarik sekali. Artinya desa kami yang mayoritasnya buruh, petani juga petani buruh. Nah, kemudian sebagian lagi adalah para pedagang atau buruh pasar aji barang. Akte kelahiran sebagai kebutuhan masyarakat sehingga diadakan akte massal pada waktu itu. Alhamdulillah semua pada menerima semua atas prakarsa dari Pak Anies Baswedan pada waktu itu. Setelah adanya itu di sini orang membuat akte kelahiran sudah merupakan satu kebutuhan. Kalau dulu itu sudah belum terbuka masyarakat. Seiring majunya zaman ke sini, di sini akhirnya setelah ditandai dengan itu harus sekali sekarang sudah merupakan kewajiban lahir
langsung membuat akta. Dan ingin memperkenalkan ataupun memotivasi anak-anak SD. Karena waktu itu rata-rata di SD di Keracak itu kalau udah sampai SMP biasanya tidak begitu antusias orang tanya untuk melanjutkan ya. Itu di motivasi itu, lalu dikenalkan semuanya, ada pertanian, kemudian ada sedikit bahasa Inggris, kemudian nyanyi-nyanyi biasa itu ya. Waktu itu kan masih antara kelas 6 apa ya, kelas 5-6. Diikut mewakili SD Keracak 1 ikut lomba. Waktu itu ada 6 SD di SD Keracak 1 sampai 6 SD. Aku dibimbing mengikuti lomba cerdas cermat sama Kak Anis waktu itu ceritanya Kak Anis. Ikut lomba cerdas cermat. Orangnya sabar banget. Terus kesannya ya begitu gimana ya? Waktu itu ya dia kan udah kakak-kakak yang senior gitu. Ya belum berani ngomong gimana, cuma oh ini kakak yang sabar yang mau apa ya bimbing anak-anak, besok pengen lah kayak jadi itu Kak Anis kayak kuliah kayak begitu, cita-cita sih, cuma cita-cita. Nah ini kelas yang dulu untuk kegiatan. Jadi teman-teman mahasiswa KKN waktu itu, termasuk Mas Anis, ini mengadakan penyuluhan, kemudian ekstrakurikuler. Ini ruangannya ini. Ya. Ini sudah bagus ruangannya. Nah, ya. Izin, bentar ya. Ini kantor guru sekaligus kantor kepala sekolah di sini dulu. Kalau sekarang kantor kepala sekolah di sini. Nah ini kantor guru dan ini ruangannya juga beda. Ini ibu guru yang sekarang. Nah dulu ini masih bentuk yang lama. Termasuk kami punya kenangan yang tidak bisa kami lewatkan, yaitu buku tamu pada waktu itu yang Mas Anis datang ke Keracak ini dengan teman-teman. 94 ya. Ini hari Kamis tanggal 17 bulan 11 1994. Anies Baswedan, Bu Mantoro Aji, Purwadi ini datang kemari. Nih, mahasiswa KKN UGM. Nih menemui Pak Wanto. Kemudian berhasil dan semuanya menjadi awal yang baik tanda tangannya ini. Nah kemudian ini adalah ketika beliau pulang ke Keracak. Kami adakan acara dari desa memandang Indonesia. Kemudian pagi hari jalan-jalan mampir ke sini. Fotonya ini. Nah ini foto. Jadi bukan mengada-ada, ini foto beneran. Ya, jadi karena memang latar belakang pendidikan kami itu berbeda-beda, tentunya programnya berbeda-beda. Cuma ada beberapa program yang kemudian menjadi program kolaboratif, karena beliau itu dari jurusan manajemen, sementara kami dari teknik sipil. Jadi ada beberapa program yang sifatnya kolaboratif, diantaranya waktu itu ya masalah ketersediaan air untuk irigasi yang tempo hari ditinjau sama Mas Anis ya, gitu kan. Itu yang leading sektornya memang ada di kita di teknik sipil, tapi beliau karena itu menyangkut air itu kebutuhan pokok masyarakat ya, secara sosial, makanya beliau juga terjun saat itu untuk membantu kami untuk melaksanakan, sebetulnya sudah dalam bentuk proposal program ya, untuk adanya bendung, untuk adanya saluran irigasi primer, sekunder, tersier. Bapak Kepala Desa itu memberi tugas pada kami selaku LKMD supaya mendampingi mahasiswa dari UGM untuk mencari sumber air bersih. Nah, sehingga langsung pada waktu itu saya ajak ke istilahnya Kalimanggeng. Kalimanggeng itu semacam tempat untuk biasa orang pada datang ke sana untuk nepi lah, istilahnya nepi itu untuk berziarah gitu, ke
Kalimanggeng, kebetulan di sana ada sumber air yang kemarau panjang pun masih mengalir, airnya bagus banget. Saya antar ke sana. Nah, waktu itu Mas Anies itu dengan teman-teman sampai istilahnya mengukur debit airnya dan sebagainya. Oh, ini kayaknya kok cukup ini untuk warga. Kita akan ke sumber yang sekarang oleh masyarakat digunakan untuk air bersih di RW 3. Ini ada sumbernya di sana. Nah, ini harus melewati, nanti nyebrang ke sana. Nah, itu sumber yang ditarik, kemudian ada pompa. Sumber yang di ini, yang kemudian sumber ini disalurkan tadi di penampungan sana, yang pengurusnya adalah Pak RW Suparno. Silakan Pak Parno dibuka. Ini kita sampai pada penampungan pertama. Ini penampungan ini kemudian dialirkan ke sana. Nah, waktu itu dilalah saya ditelepon dari PU Purwokerto. Pak Darto, barangkali ada untuk bisa dimanfaatkan kalau ada sumber mata air, nanti kami bisa bantu. Nah, akhirnya saya ingat, aduh, ada sekali Pak, saya ingat ini dulu ada mahasiswa yang KKN di desa kami itu sudah menunjukkan ada air bersih. Di mana? Itu di Kalimanggeng. Ya, besok saya coba ke tempatnya Pak Darto untuk survei ke sana. Itulah akhirnya disurvei dan alhamdulillah atas dasar ide Mas Anies yang menunjukkan bahwa sumber air itu bisa dimanfaatkan, itu bisa diteruskan. Dan ternyata saya heran lagi, titik yang dulu ditunjukkan oleh Mas Anies bahwa penampungan nanti di sini, ternyata tempat itulah yang sekarang dibangun untuk penampungan air. Jadi penampungan bak pertama, lalu nanti dikirim ke sana yang atas, di sana ada penampungan lagi, pakai pompa masuk sana, baru disebarluaskan ke masyarakat. Alhamdulillah itu betul-betul kami merasa bahwa air itu adalah betul-betul jasa atau ide daripada Mas Anies pada saat KKN. Pada waktu mandi di sungai Kali Kawung, karena di sini dekat Kali Kawung, kebetulan mandi di Kedung Parakan sana. Nah, dia itu bajunya dipindahkan oleh temennya, sehingga pada waktu itu agak malu-malu begitu karena pakaiannya di secara sini tuh diumpet gitu. Iya, biasalah. Yang paling unik ya kayak gitu, yang pengalaman mandi ya, karena itu suatu pengalaman yang luar biasa bagi kami yang belum pernah melakukan itu, belum pernah mengalaminya. Mandi di sungai, nyilem. Naiknya nanti, kalau ada yang lewat di atasnya ya tunggu sebentar lagi. Ini kampul-kampul itu yang keluar dari belakang ya repot ya kalau keluar di sini dulu gini kan, makanya ya tunggu lihat wajah itu ya sebentar, nyilem dulu begitu. Nanti kalau lewat baru bentas gitu. Setelah pulang terus merasa di posko KKN itu di tempatnya Mbak Manten kecapean, tolong Mas Sutil dipijitin saya ini, kakinya ini pada keras sakit. Terus saya pijitin kakinya itu, wah terus langsung enak, tidur sambil ketawa-ketawa gitu. Wah bisa juga ya kamu ngurut begitu. Rumah ini rumah Bapak Soekarto, di mana ruangan ini adalah biasa Mas Anies ini mampir ke sini dengan Pak Arianto, dengan teman-teman yang lain, teman KKN.
itu ke rumahnya Bapak Soekarto ini. Nah ini Pak Soekarto. Untuk siap jegang. Lah, sok nang kene ngapa ya Pak Soekarto? Ya sok anu lah kedengan lah sarana sarean lah ya capek cara bahasa Indonesia capek. Jadi ya oh bicaranya ya bong-bong kulo yang tiang gosek megdal semanten kulo ngarit. Ah, iya. Taksimet suket kanggo ngempani kebo. Jadi pernah Pak Soekarto kaget pulang ngarit, tahu-tahu Pak Anies sudah tiduran di sini. Nggih, pun nah, ini niki kula nggih mboten apa-apa, malah syukur alhamdulillah. Ini masih utuh posisinya, dua dipan atau risban ini adalah masih utuh. Satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sini. Nah, ini kadang Pak Haryanto, Pak Lurah tiduran di sini dan Mas Anies juga tiduran di sini. Ia masih berkomunikasi. Tidak hanya beliau, bapak ibunya juga pernah kesini 2 kali. Pak Rasid sama ibu sini. Terus menikah tahun 96. Ini anak-anak ini hubungannya dengan anak Anda mesti heran. Hubungannya dengan anak-anak lingkungan sini itu baik. Waktu menikah anak-anak pada ke sana. Ada yang naik motor, ada yang apalah pokoknya sampai di sana. Yang penting sampai ke sana. Wong Mas Anies itu kalau Idul Adha juga kan sering masih ngirim sapi ke Keraca. Kayak gitulah. Jadi akhirnya komunikasi kita, silaturahminya masih sangat baik sampai sekarang. Satu loh yang saya nggak nyangka, lama nggak ketemu, begitu ketemu saya, Pak Anies masih ingat saya langsung, Juno begitu. Aku sampai terbengong-bengong, si kelingan tau, aku duwong sapa-sapa dia siapa begitu loh. Oh iya begitu, tapi kan udah lupa. Ternyata langsung nggak basa-basi, nggak nunggu pakai lama, langsung ketemu lihat langsung, Juno begitu. Itu kan jarang seperti itu. Jadi bagi saya suatu luar biasa. Luar biasa. Bisa orang seperti Mas Anies yang pikirannya banyak sekali yang dipikirkan seperti itu, banyak sekali yang dipikirkan kok masih kelingan wong cilik seperti saya. Saya katakan cilik memang di samping badannya cilik juga karena saya bukan siapa-siapa. Saya cuma dokter praktek mandiri swasta begitu. Nah, kemudian yang kami tidak menyangka hampir setiap tahun ya sejak itu kartu lebaran selalu dikirim. Selalu mengirim kartu lebaran. Kemudian kesan lain secara pribadi, waktu dia pulang dari Amerika, mengirim buku, saya lupa judulnya tuh, berbahasa Inggris kepada saya. Saya bilang, waktu itu sudah ada HP, jadi lewat SMS. Mas, kok saya dikirimi buku bahasa Inggris? Saya kan nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah terus jawabnya dengan enteng. Dalam artian enteng itu, tapi saya mikir dalam ini. Ini memang sengaja Mas Wanto saya kirim buku berbahasa Inggris. Nah kalau Mas Wanto nggak bisa, harus usaha. Jangan kalah dengan anaknya yang bisa berbahasa Inggris. Itu begitu. Wah saya mikir juga ini. Oh iya ya, tidak sekedar kirim buku. Dan buku itu saya simpan. Karena saya pikir ini punya kenang-kenangan secara pribadi dengan beliau itu. Sampai sekarang itu yang namanya Pak Sudir, tukang ojek. Nggak pernah dilupakan Pak Anies. Tanya Pak Anies, Sudir itu siapa? Sudir itu. Dia yang mengantar kalau Pak acara kemana-mana. Itu salah satu yang tukang ojek yang sampai sekarang orang warga Keracak yang sampai sekarang masih Pak Anies sangat baik sekali. Dan kalau pernah mungkin dari cerita itu ketemu Sudir sampai menitikkan air mata ya karena saking terharunya gitu loh. Begitu. Pemimpin yang sukses karena dia sudah mulai dari bawah itu sudah mempunyai perhatian yang penuh terhadap lingkungan masyarakat. Ini yang menjadi dasar beliau akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Saya yakin. Kami pesan agar tetap semangat dan jangan pulang sebelum menang. Numpak sedan Melayu kebat, Medang Jahe ditutup korden.
Anies Baswedan pancen hebat, wis wayahe dadi presiden. Teri campur kemangi, mas yo lawane ngeri yo tak imbangi. Nah, sekak mulai. Rampung. Ini ikat kaki yang